Baik, selamat sore semuanya. Apa khabar? Selamat datang di webinar hari ini. Hari ini adalah bahagian 1 dari 4 untuk seri webinar manajemen trade. Hari ini topik adalah penampatan SL dan TP. SL adalah stop loss dan TP adalah take profit. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian. Ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen keuangan. Juga harapkan peringatan risiko di sini. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Baik, nama saya Ketan Ramachandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Equity Research pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, ini adalah agenda untuk hari ini. Kita akan memulai dengan melihat anatomi suatu trade. Setelah itu kita akan melihat masalah dengan SL tetap dan TP tetap, dan juga kita akan melihat bagaimana kita memilih penampatan yang sesuai untuk SL dan TP, dan juga kita akan melihat bagaimana kita memilih penampatan dinamis untuk SL dan juga TP, ya. Baik, okey, anatomi suatu trade. Ini adalah anatomi suatu trade. Kita ada entry, buy or sell, itulah posisi masuk, beli atau jual. Juga kita ada stop loss, ya, hentikan kerugian, take profit, mengambil keuntungan, break even point, titik impas, partial profit, keuntungan sebahagian, trailing stop, kerugian trailing stop, dan idea invalidation, iaitu pembalatan ide. Ya, ini adalah uh, anatomi untuk satu trade. Baik, okey, kita akan memulai dengan masalah dengan melihat apakah masalah dengan SL yang tetap. Okey, jika kita menggunakan SL yang tetap seperti memiliki stop loss tetap sebesar 100 pips, mungkin ini grafik menunjukkan satu situasi. Okey, di sini kita melihat uh, ini adalah kata untuk emas, harga emas. Kita bisa melihat harganya trading di 1894. Ya, kita bisa melihat harganya bereaksi dari level di sini satu kali dan dua kali, ya. Ini adalah dua-dua swing rendah yang signifikan, ya. Ini adalah swing signifikan rendah yang kuat, dan juga ini adalah satu swing signifikan yang kuat, ya. Swing rendah yang signifikan, ya. Kita bisa melihat harganya bangkit dari level di sini dengan kuat satu kali dan juga dua kali, ya. Sebab itu kita boleh identifikasi level ini sebagai satu level yang kuat. Ini kita akan identifikasi level ini seperti sebagai pullback support level. Okey, sekarang ini dalam situasi ini kita memikir uh, ini adalah satu bullish breakout uh, opportunity, ya. Ini adalah satu uh, trading opportunity untuk bullish breakout, dan kita memasuki posisi beli, dan kita berfikir bahawa harga akan naik, ya. Dan sebab itu kita menggunakan stop loss tetap yang sebesar 100 pips, dan jika kita uh, potong 100 pips dari level buy entry di sini, stop loss kita dia akan berada tepat di atas level support, ya. Dia tidak berada di level align dengan baik dengan pullback support di sini, tetapi dia akan berada di atas level support. Jika kita memiliki SL yang tetap seperti ini, mungkin kita boleh harganya mungkin boleh turun dan uh, turun sampai stop loss kita. Kenapa?
ini dalam ini kita harganya bangkit ya dari sini dan dia naik, kita berfikir ini adalah satu bullish breakout strategy, tetapi harganya naik sedikit dan tetapi dia terbalik dan turun dengan kuat. Apabila dia turun dia dapat mencari support satu kali lagi dan dari sini dia bangkit lagi dengan kuat. Kita bisa melihat ini adalah satu pullback support yang kuat sekali. Kerana SL kita memilih SL ini sebagai satu SL tetap sebesar 100 pips dan SL ini berada di atas pullback support sini. Sebab itu apabila harganya turun dengan kuat, dia dapat mencari support di level di sini dan dia bangkit, tetapi dia juga posisi kita juga kena tutup atau kena potong kerana harganya jatuh sampai stop loss. Okey, untuk situasi ini, dalam situasi ini kita tidak mesti menggunakan stop loss yang tetap sebesar 100 pips, tetapi kita mesti menggunakan satu stop loss dinamis ya. Kerana kita bisa melihat ini adalah satu kali harganya bangkit, dua kali, tiga kali. Sebab itu stop loss kita mesti ditempatkan sedikit di bawah level support yang kuat ya. Jika kita memilih stop loss di bawah level ini, apabila harganya turun, dia akan bangkit dari level di sini dan akan naik. Harga tidak akan sampai stop loss kita, dan apabila harganya bangkit, mungkin kita boleh menutupnya di atas posisi beli untuk menutup posisi ini untuk satu break even point jika harganya tidak naik ya. Sebab itu apabila kita memilih stop loss level kita mesti memilih satu level yang dinamis yang dia, dan untuk posisi beli stop loss harus ditempatkan sedikit di bawah level yang kuat ya. Ini adalah satu contoh untuk posisi beli dan dalam contoh ini SL harus ditempatkan sedikit di bawah level support ya. Jika situasi dia terbalik ya, jika kita membuka satu jual posisi, ini adalah sell entry kita dan kita fikir warna line ini hijau ini adalah satu resistance yang kuat. Kita tidak boleh memilih SL di sini ya. Ini jika kita memilih SL kita di bawah resistance level ini tidak baik kerana harganya mungkin akan naik sampai resistance di sini dan dari level sini dia akan bereaksi dan turun. Sebab itu kita mesti memilih SL kita di atas resistance level di sini ya. Okey, ini adalah satu contoh untuk posisi jual dan ini dalam main grafik ini adalah satu contoh untuk posisi beli ya. Okey, informasi yang penting adalah kita mesti menempatkan SL kita sedikit di bawah level support yang kuat, dan untuk posisi jual kita mesti menempatkan stop loss kita di atas level resistance yang kuat ya. Okey. Okey, sekarang kita akan melihat masalah dengan take profit tetap ya. Okey, dalam grafik ini kita bisa melihat level di sini adalah satu level resistance yang kuat ya. Ada satu kali, dua kali harga instrumen ini apabila dia naik sampai resistance di sini, dia bereaksi dan turun dengan kuat ya. Kita bisa melihat ada dua swing tinggi yang tinggi ya, swing tinggi yang signifikan ya. So ini jelas merupakan level resistansi yang kuat dan harga telah bereaksi dua kali. Ya. Jika strategi memerlukan TP tetap sebesar 100 pips, hal ini akan menyebabkan TP berada di atas level resistance yang kuat. Kita bisa melihat ini adalah 100 pips dan TP kita
adalah di atas resistance level di sini, ya. Kami memperkirakan harga setidaknya mencapai level resistance. Baik, tetapi apabila harganya naik, ya harganya naik dengan kuat, namun meleset dari target berapa pip sebelum berbalik dan turun lebih rendah, ya. Kerana kita bisa melihat apabila harga naik sampai resistance level di sini yang kuat, harganya mungkin akan bereaksi sedikit di bawah level di sini dan turun dengan cepat, ya. Sebab itu, ya, okey, harga biasanya bereaksi terhadap level resistance yang kuat. Sebab itu kita mesti memilih take profit kita di bawah resistance level di sini. Jika kita identifikasi take profit kita di bawah resistance level ini, mungkin kita dapat satu trade yang profitable, ya. Baik, okey, jika kita melihat apabila kita memilih take profit di bawah resistance di sini, kita take profit kita turun dari 100 sampai 90 pips, tetapi ini juga adalah satu take profit yang baik, ya. Tetapi ini akan peluang trade yang menguntungkan yang meningkat, ya. So jika kita menempatkan target TP tepat di bawah level resistance kuat, peluang trade yang menguntungkan akan meningkat. Ini adalah satu informasi yang penting sekali, ya. Ya, dan pelajaran dari contoh ini, jangan hanya mengikuti target TP yang tetap, selalu identifikasi area support atau resistance yang signifikan dan sesuaikan target dalam area yang signifikan, ya. Dalam contoh ini kita bisa melihat ini adalah satu contoh untuk posisi beli. Jika kita berfikir kita ada satu posisi menjual, ya, kita bisa melihat harganya bereaksi dari level di sini. Jika kita membuka satu posisi jual di sini, dan ini kita bisa melihat ini adalah satu support level yang kuat. Kita mesti identifikasi TP kita sedikit di atas level support di sini, ya. Jika kita identifikasi TP kita di atas level support di sini, ini kita akan dapat satu profitable trade, ya, satu profitable trade. Okey. Okey, sekarang kita akan melihat penempatan yang sesuai untuk stop loss dan take profit. Baik, dalam grafik ini menunjukkan bagaimana kita boleh identifikasi stop loss dan TP, ya. Stop loss equal beyond, take profit equal before. Apa itu, ya? Okey, jika kita melihat grafik ini, harganya bereaksi dari level di sini 1 kali, 2 kali, ya, dan sekarang 3 kali juga. Ini adalah satu area resistancy atau resistance yang kuat sekali. Juga di bawah, kita bisa melihat harganya bangkit dengan kuat 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Dan ini menunjukkan level ini adalah satu area support yang kuat sekali atau yang signifikan. Okey, untuk contoh ini kita identifikasi satu posisi jual. Sebab itu ini adalah satu short trade, posisi jual, dan kita mesti identifikasi stop loss kita sedikit di atas resistansi di sini, ya. Kita tidak boleh memilih stop loss exactly di resistance di level resistance, ya. Ini adalah satu pullback resistance dan kita tidak boleh memilih SL kita di level di sini. Kita mesti memilih satu level yang ada di atas pullback resistance di sini, ya. Ini adalah satu informasi yang penting. Dan apabila trade dia aktif dan harga instrumen ini turun, dan kita bisa melihat ini adalah satu pullback support level yang signifikan, tetapi kita tidak boleh kita untuk dapat satu trade yang profitable, kita tidak boleh identifikasi take profit kita di bawah support di sini, ya. Kita mesti identifikasi take profit kita di sini, ya. Take profit mesti adalah sedikit di atas area support yang kuat atau area support yang signifikan.
Yep. Okey, sekarang kita akan melihat penempatan dinamis untuk TP dan setelah itu juga untuk penempatan dinamis untuk stop loss. Baik, okey. Dalam grafik ini kita bisa melihat harganya sekarang trading di 87. Di mana? Kita identifikasi satu jual sinyal di harga di sini ya. Kami identifikasi satu entry untuk jual di 87,62 ya. Dan kita identifikasi stop loss kita sedikit di atas pullback resistance di sini. Jika kita bisa melihat ini adalah satu pullback resistance level dan kita identifikasi stop loss kita sedikit di atas level di sini. Apabila harganya naik sampai sell entry kita, dia dia naik sedikit di atas sell entry, tetapi dia terbalik dan dia turun dengan kuat ya. Dan juga kita bisa melihat stop loss kita identifikasi stop loss kita sedikit di atas pullback resistance di sini. Dan jika kita melihat harga di swing low di sini, swing rendah di sini, kita bisa melihat harganya apabila dia turun, dia bereaksi dari level dari sini dan dia bangkit dengan kuat. Sebab itu kita boleh identifikasi area ini atau level ini sebagai satu swing rendah yang signifikan. Ya, dan original kita identifikasi take profit kita di 84,66 ya di sini. Tetapi kita tidak akan memilih level ini. Kita mesti memilih satu level yang berada di sedikit di atas take profit atau dia berada sedikit di atas swing rendah di sini. Baik, sebab itu kita menggunakan proyeksi Fibonacci. Proyeksi Fibonacci menggunakan tiga titik ya. Kita memulai dari sini 1, 2, dan 3 ya. Proyeksi Fibonacci kita menggunakan 3 titik dan apabila kita menarik proyeksi Fibonacci, kita boleh menggunakan 61%, 87% dan juga 100% proyeksi level ya. Dalam contoh ini kita menggunakan proyeksi level di 78% dan kita menggunakan level ini untuk identifikasi take profit kita. Sebab itu take profit kita akan naik dari 84,66. Kita akan naikkannya sampai 64,93 ya. Ini adalah sebesar 30 pip ya. Kita naikkan take profit kita sebesar 30 pip. Ya, jika apabila kita menaikkan take profit kita ya dan dia di level Fibonacci proyeksi, kita bisa melihat di sini adalah swing rendah yang kuat sekali ya. Dan apabila harganya turun ya, kita bisa melihat dalam contoh ini harganya turun sampai 84,93 tetapi dia tidak sampai di swing rendah di sini. Kita bisa melihat ini adalah satu zone yang maafkan saya. Ini adalah satu zone yang kuat sekali ya. Kita bisa melihat ini adalah satu zone support yang kuat. Sebab itu harganya bangkit dari level di sini, dia tidak turun sampai swing rendah di sini ya. Dan dia bangkit dengan kuat. Ini adalah juga satu contoh yang baik kerana kita mesti memilih take profit kita di level yang ada di atas area support yang kuat ya. Ini adalah contoh untuk posisi jual. Jika kita menggunakan posisi beli, kita boleh identifikasi ini adalah satu pullback resistance level yang signifikan dan apabila harganya bangkit dengan kuat dari sini, kita boleh identifikasi take profit kita di bawah
resistance di sini ya. Untuk posisi beli, take profit akan kita mesti identifikasi take profit di bawah resistance yang kuat, dan untuk posisi jual kita akan identifikasi take profit di atas support yang kuat ya. Okey, baik. Okey, sekarang kita akan melihat uh, penempatan penempatan dinamis untuk stop loss ya. Okey, dalam contoh ini kita juga menggunakan proyeksi Fibonacci untuk identifikasi stop loss level kita. Jika kita melihat ini adalah satu pullback resistance dan original kita memilih stop loss di 88,37 ya. Ini adalah stop loss original kita. Dan kita identifikasi level di sini 87,82 sebagai sell entry kita ya. Dan kita identifikasi take profit kita di pullback support sini. Kita bisa melihat level di 86,72 adalah satu pullback support. Okey, ini adalah level yang original. Dan apabila kita menggunakan Fibonacci proyeksi, ya kita memulai proyeksi dari sini. Ini adalah kita memulai dari starting swing rendah di sini, poin 1, poin 2, dan kita berakhir di poin 3 ya, 1, 2, 3. Dan dalam sini ini juga adalah 1, 2, 3 ya. Kita menggunakan Fibonacci proyeksi Fibonacci, dan kita memulai proyeksinya dari swing rendah di sini, kita pergi ke poin 2 dan kita berakhir di poin 3. Dan kita boleh menggunakan proyeksi di 61,8% sebagai satu level resistance yang kuat, dan kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi stop loss level kita ya. Okay. Ini adalah stop loss level yang original, tetapi apabila kita mendapat mencari Fibonacci proyeksi di sini ya, kita mesti uh, adjust stop loss level kita. Kita mesti memilih satu level yang ada di atas proyeksi level di sini ya. Kita mesti memilih satu level yang ada di atas proyeksi di 61% ya. Mungkin ini boleh adalah 10 sebesar 10 atau 15 pips ya di atas Fibonacci proyeksi di 61%. Baik, dan jika kita bisa melihat apabila harganya naik sampai sell entry kita, tetapi dia naik lagi, tetapi dia naik sampai Fibonacci proyeksi di 61% ya. Kerana kita memilih stop loss kita sedikit di atas level proyeksi ini, posisi kita tidak tutup ya, posisi kita tidak naik sampai stop loss kita, tetapi dia bereaksi dari level proyeksi dan dia turun ya. Dan sebab itu ini adalah satu contoh yang bagaimana kita boleh memilih penempatan dinamis untuk stop loss ya. Dan apabila kita identifikasi stop loss kita di atas level resistance yang kuat, mungkin ini akan meningkat probability kita untuk satu trade yang profitable ya. Sebab itu kita bisa melihat harganya turun atau jatuh dengan kuat dan sampai take profit level kita di 86,83. Okey, ini adalah contoh dalam grafik ini. Sekarang kita pergi ke trading view dan kita cuba identifikasi posisi jual dan juga posisi beli, dan saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh identifikasi stop loss level dan trade take profit level yang baik ya. Okey, sekarang kita pergi ke trading view. Okey, baik. Ini adalah
Okey, karta saya sekarang menunjukkan karta dollar index dan karta saya menggunakan karta 4 jam ya. Harganya sekarang trading di 104,27 ya. Okey, sebab kita bisa melihat semalam ada data inflasi dari Amerika ya. Data inflasi dia menunjukkan inflasi di Amerika dia turun, core CPI dan juga headline CPI, kedua-dua data ini menunjukkan inflasi sekarang turun uh, di Amerika, dan sebab itu Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunganya. Dia akan uh, memilih satu posisi yang neutral untuk kebijakan moneter ya. Okey. Nah, sekarang kita akan cuba melihat identifikasi. Okey, sekarang harganya sudah bangkit dari level di sini. Okey, saya cuba see. Okey. Okey, sekarang saya dulu menggunakan Fibonacci retracement. Saya memulai retracement ini dari swing tinggi di 10 November sampai swing rendah di 15 November hari ini ya. Kita bisa melihat uh, level di 50% Fibonacci retracement adalah satu pullback support level yang signifikan ya. Sebab itu kita boleh identifikasi satu uh, sinyal jual di sini ya. Kita boleh identifikasi satu sinyal jual di sini ya. Okay, dan saya akan menghilangkan level yang lain dan kita menggunakan 50%. Baik. Okey, dalam contoh ini kita akan jika harga dolar indeks dia naik sampai sell entry kita, ini adalah kita akan membuka satu sell entry atau sell posisi di sini, dan bagaimana kita akan identifikasi stop loss kita. Jika bisa melihat level di sini, level di 105 uh, di 105,96, ini adalah satu overlap level yang signifikan ya. Kita bisa melihat harga dolar indeks apabila dia turun pada hari 31 Oktober, dia bangkit dari level di sini dan dengan kuat, dan juga kita bisa melihat pada hari 10 November juga dia naik sampai level di sini tetapi dia bereaksi dan dia turun dengan kuat ya. Sebab itu kita bisa identifikasi level di 105,96 sebagai satu overlap resistance yang kuat. Sebab itu kita tetapi kita tidak boleh ini adalah satu overlap resistance yang kuat, tetapi kita tidak boleh memilih stop loss kita di sini ya. Kerana kita bisa melihat stop loss kita untuk sell entry dia mesti berada di atas overlap resistance di sini. Kita bisa melihat ini adalah level di 105,96. Kita akan menggunakan stop loss mungkin sebesar uh, 20 pip ya. Sebab itu kita akan identifikasi stop loss kita di 106,16 ya. Apabila kita menggunakan identifikasi level stop loss kita di sini ya, kita dapat jika harganya naik di atas sell entry kita, mungkin dia akan berhenti di sini ya. Mungkin harganya akan berhenti di uh, overlap resistance level di sini, dan dia akan bereaksi dari level di sini dan turun. Dan kerana kita menggunakan memilih stop loss level kita di 106,16, posisi kita tidak akan tutup ya. Posisi kita tidak akan sampai tidak akan naik sampai stop loss kita, dan mungkin dia akan bereaksi dari overlap resistance level di sini, dan mungkin kita dapat menutup posisi kita untuk satu break even, atau jika bearish momentum dia kuat, mungkin kita boleh dapat satu profit yang kecil juga ya.
Nah, untuk identifikasi take profit, ya, kita bisa melihat level di sini. Ini adalah swing low pada hari ini. Swing low ini adalah di 103,98, tetapi kita tidak akan memilih level ini sebagai take profitnya. Kita mesti memilih take profit level kita sedikit di atas swing low di sini, ya. So jika kita akan memilih satu take profit level, saya akan memilih satu level mungkin 10 pip di atas swing low di sini. Sebab itu saya akan menggunakan 104 10, ya, 104,10 sebagai take profit level saya. Ya, ini adalah satu contoh untuk hari ini. Jika kita melihat harga dolar indeks naik sampai sell entry kita di sini, sell entry ini kita identifikasi sell entry ini sebagai satu swing low yang signifikan, swing rendah yang signifikan, dan juga level ini dia juga align dengan baik dengan Fibonacci retracement di 50%. Ya, ini adalah satu resistance level yang kuat. Dulu ini adalah satu swing low support level. Sekarang apabila harganya turun di bawah level ini boleh berfungsi sebagai satu pullback resistance level yang signifikan. Sebab itu kita identifikasi sell entry kita di 104,95. Dan untuk stop loss kita juga bisa melihat level di 105,96 adalah satu overlap resistance level yang kuat. Tetapi kita tidak memilih stop loss kita di sini. Kita memilih stop loss kita sedikit di atas overlap resistance dan kita memilih 106,16. Dan juga untuk take profit kita bisa melihat level di 103,98 adalah swing low support, tetapi kita memilih take profit di 104,10, ya, sedikit di atas take profit. Sedikit level ini adalah satu level yang adalah sedikit di atas swing low support, ya. Ini adalah satu contoh untuk dollar index untuk posisi jual. Okey, untuk posisi beli kita boleh menggunakan karta dollar index juga. Okey, sekarang kita berfikir apabila kita bisa melihat harganya bangkit dari level 103,98, kita berfikir mungkin kita membuka satu posisi beli di 104,07, ya. Dan kita boleh juga menggunakan Fibonacci retracement yang di sini, ya. Kita bisa melihat ini adalah yes. Baik, okey. Dan kita bisa melihat ini adalah satu saya akan menggunakan level di sini, okey. Kita bisa melihat ini adalah satu pullback resistance level apabila harganya naik. Ya, kita berfikir sekarang harga dollar index boleh naik dan saya membuka satu posisi beli, ya. Tetapi saya tidak akan menggunakan pullback resistance level ini untuk memilih take profit saya. Saya akan memilih level di bawah pullback resistance di sini, ya. Kita bisa melihat ini level ini adalah di 104,95. Saya akan memilih mungkin 10 pip, memilih take profit saya 10 pip di bawah level ini, ya. Sebab itu take profit level saya akan memilih 104,85, ya. Stop loss take profit kita adalah sedikit di bawah overlap pullback resistance kita, ya. Dan untuk identifikasi stop loss, saya di mana ada level yang baik. Juga kita boleh menggunakan Fibonacci retracement. Kita memulai retracement ini dari 14 Juli
sampai 3 Oktober. Jika kita bisa melihat semua level retracement, okay, kita menggunakan 50%. Ya, jika kita tidak mahu memilih satu stop loss level yang besar sekali, kita boleh menggunakan level di sini. Kita boleh menggunakan Fibonacci retracement di 50% untuk memilih stop loss level kita. Tetapi saya tidak akan memilih stop loss level kita di stop loss level saya di retracement 50%. Tetapi saya akan menggunakan saya akan memilih level sedikit di bawah ini. Saya akan menggunakan mungkin 15 pip di bawah ini. Sebab itu saya menggunakan 103,32 ya. Ini adalah satu level 15 pip di bawah retracement 50%. Baik, kita bisa melihat stop loss level kita memilih level ini kerana dia adalah di bawah 50%. Ya, dan kita memilih take profit di 104,85 kerana dia adalah satu level yang adalah di bawah pullback resistance di 104,95 dan juga dia juga adalah di bawah Fibonacci retracement di 50% ya. Ini adalah satu contoh uh, untuk dollar index untuk posisi beli ya. Bagaimana kita memilih stop loss level dan take profit level yang dinamis. Okay, baik. Sekarang kita melihat kata euro dollar dan saya menggunakan kata ini untuk bagaimana kita boleh identifikasi stop loss level, bagaimana kita boleh memilih stop loss level dan juga take profit level kita ya. Okay. Okay. Dalam contoh ini, okay, saya akan menggunakan Fibonacci retracement. Saya akan memulai retracement ini dari 18 Juli sampai 3 Oktober. Saya akan memilih semua retracement level dulu. Okay, jika kita fikir harga euro dollar akan naik lagi, tetapi dia akan berhenti di level di 100,0932. Ini adalah satu pullback resistance level yang signifikan ya. Kita boleh identifikasi satu sinyal jual di sini. Kita identifikasi level ini untuk sell entry kita. Di mana kita akan identifikasi take profit level kita ya. Kita bisa melihat tidak ada retracement level dan align dengan baik dengan resistance level kita ya. Tidak ada, so saya akan menghilangkan Fibonacci retracement dan saya gunakan pullback resistance level. Jika saya melihat di sini, ini adalah satu pullback resistance level yang signifikan ya. Ini adalah satu pullback level yang signifikan, tetapi saya tidak akan memilih stop loss level saya di level ini ya. Saya akan memilih satu level sedikit di atas. Kita bisa melihat wick di sini adalah di 1,1065. Saya akan menggunakan 1,1075 kerana ini akan level ini adalah di atas pullback resistance level di sini dan juga adalah di atas di wick di sini juga ya. Kita mesti memilih stop loss level untuk posisi jual yang ada di atas satu level resistance yang kuat.
jika kita menggunakan memilih stop loss level kita di sini, apabila harganya naik sekali dia akan berhenti di sini, mungkin dia akan berhenti di sini dan dia bereaksi dari level di sini dan dia turun. Tetapi jika kita memilih stop loss level kita sedikit di atas, apabila harganya naik sampai sini, pullback resistance di sini, harga euro dollar uh, tidak akan naik sampai stop loss kita dan dia berturunnya posisi tidak akan tutup dan kita boleh mungkin menutup posisi ini untuk satu break even apabila dia turun sampai balik ke sell entry kita ya. Okey. Ini adalah bagaimana saya identifikasi satu sell entry untuk euro dollar jika harganya naik sampai naik sekali lagi ya. Ini adalah satu pullback resistance yang sedikit kuat. Mungkin harganya boleh bereaksi dari level di sini satu kali lagi dan dia boleh turun. Dan jika kita melihat level di sini, ini juga adalah satu pullback resistance yang kuat tetapi kita mesti memilih stop loss kita di atas pullback resistance level di sini. Okey. Nah baik, untuk take profit, bagaimana kita memilih take profit, juga kita bisa melihat ini adalah satu overlap yang kuat ya. Ini adalah satu overlap level yang kuat. Dan kita bisa melihat harga euro dollar dia bereaksi dari level di sini pada hari 25 Agustus, 2 September dan juga 12 September, 13 September dan juga minggu lalu di hari 6 November harganya naik sampai overlap level di sini tetapi dia bereaksi di bawah dan dia turun. Ini adalah satu level yang overlap level yang signifikan tetapi kita tidak akan identifikasi take profit level kita di sini. Kita mesti identifikasi take profit level kita sedikit di atas overlap support di sini ya. Sebab itu kita mesti saya akan naikkan take profit saya sampai 1,0775. 10 pip di atas pullback support di sini ya. Ini adalah contoh untuk euro dollar bagaimana kita boleh identifikasi sell entry, stop loss dan juga take profit ya. Okay. Okay. So saya repeat satu kali lagi ya, sell entry kita memilih di sini 1,0930 kerana ini adalah satu pullback resistance level yang signifikan. Dan mungkin jika harga euro dollar naik sampai level di sini, dia akan bereaksi satu kali lagi dari level di sini dan turun. Tetapi jika dia tidak turun bereaksi dari level di sini, dia boleh naik sampai pullback resistance di sini ya 1,1047. Tetapi kita tidak memilih stop loss kita di sini ya. Kita mesti memilih satu level yang ada di atas pullback resistance di level di sini, sebab itu kita menggunakan 1,1075. Dan juga untuk take profit kita bisa melihat level di 1,0765 adalah satu overlap level yang signifikan, tetapi kita mesti memilih take profit level kita sedikit di atas level ini. Sebab itu saya menggunakan satu level yang ada 10 pip di atas overlap support di sini ya. Ini adalah contoh bagaimana kita boleh identifikasi take profit dan stop loss level untuk satu posisi jual untuk euro dollar. Okey, sekarang kita bisa melihat boleh kita identifikasi satu posisi beli untuk euro dollar ya. Okey. Untuk posisi beli, okey, saya menghilangkan semua grafik saya dulu ya. Okey. Okey, untuk posisi beli mungkin jika harga euro dollar dia turun sekali lagi, mungkin dia akan dapat mencari support di sini ya. Saya boleh identifikasi take profit saya. Posisi entry beli saya di sini 1,765 ya, kerana kita sudah identifikasi level ini sebagai satu overlap level yang signifikan. Sebab itu saya akan identifikasi buy entry saya di level di sini. Untuk stop loss
kita bisa melihat ini adalah satu pullback support yang pullback support yang kuat ya. Jika ini mungkin kita boleh identifikasi sebagai overlap support juga ya. Kita bisa melihat pada hari 31 Oktober dan juga 2 November harganya bereaksi dari level di sini dan dia turun. Dulu level ini berfungsi sebagai pullback resistance, tetapi apabila harga euro dollar naik di atas level di sini dan dia turun, dia bereaksi dari level di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali dan juga 4 kali. Level ini pullback resistance ini sekarang menjadi satu overlap support yang signifikan. Sebab itu ini adalah satu overlap support yang signifikan dan kita boleh memilih stop loss kita sedikit di bawah level di sini ya. Jika level kita di overlap support support yang signifikan adalah di 1,665, kita boleh memilih stop loss kita 10 pip di bawah overlap support ini ya. Sebab itu saya menggunakan 1,0655 ya, 10 pip atau mungkin 15 pip di bawah overlap support ini ya. Ini adalah bagaimana kita boleh memilih stop loss kita jika kita ada satu posisi beli untuk euro dollar. Okey, untuk take profit, bagaimana kita identifikasi take profit? Kita boleh menggunakan swing high di sini ya. Ini adalah swing high kita. Ya, swing high harganya sampai 1,0887, tetapi kita tidak akan identifikasi take profit kita di level ini. Kita akan menggunakan satu level yang ada di bawah take profit di bawah swing high di sini ya, dan kita boleh identifikasi level 10 pip di bawah ini. Sebab itu kita boleh menggunakan 1,0877. Ini adalah satu level yang situasi 10 pip di bawah pullback resistance kita ya. Baik, ini adalah bagaimana kita boleh identifikasi uh, resistance dan support level yang signifikan. Boleh jadi overlap support seperti di sini di buy entry adalah satu overlap support yang signifikan. Juga di sini adalah satu lagi overlap support yang signifikan dan kita memilih stop loss kita sedikit di bawah overlap support di sini. Kerana jika harganya turun sampai buy entry kita tetapi dia turun lagi ya, apabila dia sampai overlap support di sini, mungkin dia akan bereaksi dari level di sini satu kali lagi dan dia boleh bangkit dengan kuat. Sebab itu kita memilih stop loss kita 15 pip di bawah overlap support di sini. Ya, dan untuk take profit kita bisa melihat ini adalah satu swing high resistance atau pullback resistance di 1,0887, tetapi kita memilih take profit kita sedikit di bawah resistance level ini untuk menaikkan probability untuk satu trade yang profitable ya. Ini adalah satu contoh untuk posisi beli untuk euro dollar ya. Baik, okey. Kita ada masa, okey, kita boleh saya boleh menunjukkan satu lagi contoh untuk memilih take profit dan stop loss yang dinamis ya. Okey, kita menggunakan harga emas ya. Saya melihat karta emas ya, XAU USD. Okey, kita bisa melihat bagaimana kita boleh mencari satu pullback support atau kita dulu kerana harganya sekarang naik, kita akan mencari satu uh, okey, dalam contoh ini mungkin saya menggunakan satu contoh sebagai satu breakout ya. Ini adalah satu breakout level ya. Ya, kita bisa melihat pada hari 14 November harganya naik sampai level di sini tetapi dia bereaksi dan dia turun. Tetapi kita bisa melihat harga emas ada bullish momentum. Mungkin bullish momentum dia boleh
menaikkan harganya di atas overlap level di sini ya. Kita bisa melihat harga emas dia bereaksi dari level di sini pada hari 2 November. Apabila harganya turun di bawah level ini, dia coba naik satu kali lagi tetapi dia bereaksi dari level di sini. Dulu ini adalah satu pullback support, level ini berfungsi sebagai satu pullback support, tetapi apabila harga emas turun di bawah level di sini dan dia naik dan bereaksi dari 1870 dan dia turun satu kali lagi, level pullback support level ini sekarang akan berfungsi sebagai satu overlap resistance ya. Dan juga pada hari 14 November harganya juga bereaksi dari level dari di sini dan turun sedikit. Okay, so untuk analis ini hari ini adalah satu bullish breakout untuk harga emas. Okay, kita identifikasi buy entry kita di 1970 ya, kerana ini adalah satu overlap level yang signifikan, dan jika harganya boleh naik di atas, boleh breakout, ada bullish momentum, mungkin harga emas boleh naik. Okay, untuk identifikasi stop loss, jika kita melihat level di sini di 1930, yang ini adalah satu overlap level yang signifikan ya. Kita bisa melihat harganya, harga emas naik sampai level di sini di 14 Oktober, dan pada hari 13 November dia bangkit dari level di sini dengan kuat. Ya, ini adalah satu overlap level yang signifikan, tetapi of course kita tidak akan identifikasi stop loss kita di level ini. Kita akan menggunakan kita akan memilih satu level yang mungkin ada 15 pip di bawah level di sini. Sebab itu kita akan memilih 1932,50 sebagai stop loss level kita. Okey, jika saya lagi satu stop loss yang besar sedikit, mungkin saya menggunakan 1930 ya. Okey, so stop loss kita mesti memilih di level yang ada di bawah satu overlap support yang signifikan. Ya, dan juga apabila untuk identifikasi take profit kita bisa melihat ini adalah satu zone yang kuat, yang zone resistance yang kuat ya. Kita bisa melihat harga emas dia naik sampai 2000, tetapi dia bereaksi dari level dari sini dan dia turun ya. Sebab itu kita boleh identifikasi zone ini sebagai satu resistance zone yang kuat, tetapi kita tidak akan memilih stop take profit kita di level di sini. Kita mesti memilih satu level yang ada di bawah zone resistance di sini. Sebab itu saya akan memilih 60 sen di bawah zone resistance ya. Atau mungkin jika kita boleh kita ada konservatif sedikit, kita boleh memilih 1995 sebagai take profit level kita ya. Okay, ini adalah satu contoh bullish breakout untuk harga emas. Kita bisa melihat level di buy entry kita adalah satu overlap resistance yang kuat, tetapi kita bisa melihat harganya sekarang sudah naik di atas level di sini, dan kita bisa melihat ada satu bullish momentum yang kuat untuk emas. Kita identifikasi stop loss kita di 1930, iaitu 2 sen, 2060 sen di bawah satu overlap support yang signifikan ya. Dan take profit kita identifikasi di 1995. Dia adalah di satu level yang di bawah satu zone resistance yang signifikan ya. Ini adalah bagaimana kita identifikasi take profit dan stop loss level yang dinamis ya. Ini adalah satu trading proses atau trading approach yang baik ya. Ini akan menaikkan probabilitas kita untuk mendapat satu trade yang profitable ya. Okey. Baik, okey. Kita telah sampai pada akhir webinar hari ini. Sekarang saya akan meluncurkan satu poll. Tolong beri rating anda untuk webinar ini ya.
Saya harap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi Anda. Okey, baik. Okey, jika tidak ada pertanyaan lagi, okey saya akan, berakhir dengan penafian, terakhir. Okey. Okey, juga harapkan peringgitan risiko. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal Anda dan sebaiknya Anda hanya trading dengan wang yang Anda mampu untuk kehilangannya. Ya, trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahwa Anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Alright, terima kasih dan kita jumpa minggu depan ya. Terima kasih.